Oke, saya recording. Ini saya menggunakan kan domain yang saya biasa gunakan carousel itu lagi lemot, lagi lambat banget. Nah, jadi saya menggunakan domain yang dikasih dari Moro-nya aja. Karena domain ini aman. Nah, saya sambil buka di handphone deh biar enak. Pakai absen. Nah, seharusnya pakai absen. Cuman si Aririnnya dia lagi cuti. Jadi dia nggak tahu ya, dia biasanya yang apa ya, yang mantau biasanya mantau Zoom saya. Jadi dia untuk obrolan tuh si Karidin tuh karirnya lagi cuti. Bentar ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, siap Pak Aston. Nanti rekamannya ada karena ini juga baru mulai ya, karena lagi ada problem di USP-nya, semua USP ya, bukan hanya saya doang. Teman-teman lainnya juga lagi error USP-nya. Tuh, yang absen tuh, you ngoding.bis.id/zoom /absen.php. Silakan di absen dulu. Sebelum ini saya mulai, alangkah baik dan enaknya kita absen dulu aja. Sembari saya nunggu ya. Ini kita absen dulu aja, silakan. Saya tunggu lagi 5 menit, baru kita mulai ya. Yuk absen dulu yuk, Bapak Ibu semuanya. Saya menggunakan domain ini, suksespintar.biz.id. Dan ini mungkin saya akan membuat kategori yang baru. Karena kita akan belajar yang namanya atas konten. Gimana di atas konten itu nanti kita akan langsung kita praktekin aja. Karena saya lebih suka praktek. Absen dalam hati aja. Absen dalam hati aja tuh kata kata Pak Amsor. Absennya kita absen ini aja, absen dalam hati aja. Oke, kita mulai langsung. Nah, saya ngecek dulu. Oke, langsung aja kita mulai. Karena kita ingin mungkin ini baru teknis-teknis baru, tidak bosan atau tidak boring. Ya, absen absen nggak bisa ternyata. Kita fokus nge-zoom aja ya. Nanti saya minta link absen barunya deh sama Pak Putra. Oke, langsung aja ya. Yang pastinya
Kalau kita ingin bermain yang namanya di atas konten itu, kita harus mempunyai produk. Yang pastinya produknya sudah kita posting dan sudah kita inspeksi. Jadi saran saya enak tuh kalau ingin bermain atas konten, harus sudah memposting minimal postingan kita itu sudah muncul di halaman Google. Nah, kalau untuk peringkatnya bebas, mau masuk ke halaman satu, 2, 3, terserah nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti kalau fungsi atas konten itu agar mendobrak lagi keyword yang kita punya agar semakin naik lagi. Seperti itu. Itu ya kelas khusus memang tidak ada absen ya. Ini kan kelasnya khusus, jadi tidak ada absen. Sebentar, oke, mari kita belajar bareng-bareng atau belajar bersama ya cara bermain atas konten. Ini saya kasih lihat gambaran sedikit. Atas konten itu seperti ini. Nggak bisa dibuka lagi nih domain yang tadi sudah saya buka. Nah, ini adalah contoh satu website yang sudah dikasih atas konten. Sama sebenarnya, ini menggunakan produk yang sudah ada atau produk yang sudah muncul di halaman Google nih. Cuman ditambah lagi atas konten. Kenapa? Itu ke halaman 3 atau halaman 4 gitu kalau kalau nggak salah ya dapat info dari teman saya. Ini masuk ke halaman 3 atau 4. Terus dikasih atas konten, alhamdulillah jadi ke halaman 2 walaupun masih halaman 2 ya. Kenapa? Karena ini keywordnya lumayan sulit jual beli mobil Avanza. Nah, seperti contohnya sama untuk deskripsi semua sama tuh dari A sampai Z sama semua. Tidak ada yang membedakan. Cuma nanti ada trik-triknya. Sebenarnya sih bukan trik ya. Apa ya? Cara penempatannya doang sebenarnya. Kalau untuk trik di dalam OSP ini sebenarnya tidak ada trik. Yang hanya trik menurut saya, pandangan saya, di dalam OSP ini, trik itu berlaku kalau kita sudah menggunakan yang namanya 1000 keyword atau satu postingan 1000 keyword. Dan juga sebenarnya untuk 1000 keyword itu jangan dipandang kita benar-benar mencantumkan 1000 keyword, tidak. Jadi teknik 1000 keyword itu sebenarnya kita cuma hanya memasuki mungkin 30 keyword, 40 keyword. Kenapa? Kalau kita rajin memasuki 1000 keyword itu boleh boleh aja. Cuman kalau saya biasanya 50 keyword itu udah paling mentok. Kenapa? Karena nanti kalau kita menggunakan yang namanya teknik satu postingan bermacam-macam keyword, itu contoh, ini contoh ya, jual beli mobil Avanza second termurah dan terdekat di Bogor. Ini keyword utama di produk utama. Nah, kalau kita menggunakan teknik 1000 keyword, di deskripsi tetap ini jual beli mobil Avanza di Bogor, contoh seperti itu. Nah, tetapi saat orang mencari kata kunci dengan jual beli mobil Avanza second di Kecamatan Bogor, itu akan masuk juga keyword kita. Kenapa? Itulah yang dinamakan teknik beberapa keyword atau 1000 keyword sebutannya. Jadi yang dimaksud dengan teknik 1000 keyword itu, kita mencantumkan seluruh kecamatan di kota Bogor dan juga kelurahan agar muncul di halaman Google secara bersamaan. Jadi contoh saya tinggal di Bogor, lalu saya ingin mencari di Kecamatan Bogor. Contohnya Bogor, kalau Kecamatan Bogor itu Tanah Sereal contohnya. Bukan. Bogor Timur, Bogor Timur. Saya mencari dengan kata kunci jual beli mobil Avanza second termurah dan terdekat di Bogor Timur. Otomatis nanti website saya juga akan muncul seperti itu. Itu yang dinamakan dengan teknik 1000 keyword. Sebenarnya secara pandangan saya tidak pure kita memasukkan 1000 keyword, itu terlalu kerajinan. Kenapa? Yang pastinya kita memasuki seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang ada di kota tersebut. Jadi saat nanti contoh lagi saya tinggal di Bekasi ya, Bekasi, Bekasi kota Bekasi nih. Lalu saya tulis keyword utama saya Bekasi. Lalu saya menggunakan teknik 1000 keyword. Nah, nanti seluruh kecamatan dan juga kelurahan saya masukin ke produk saya itu yang Bekasi atau artikel yang saya Bekasi itu.
Nah, saat orang mencari dengan kata kunci Kecamatan Bekasi ataupun Kelurahan Bekasi, nanti dia akan bertemu dengan website saya. Nah, beda hal dengan kita menggunakan teknik biasa seperti ini. Kalau kita menggunakan teknik biasa seperti ini, ya untuk kecamatan dan juga kelurahan tidak akan muncul terkecuali kita memposting lalu menaruh dengan keyword kelurahan ataupun kecamatan seperti itu. Jadi menurut saya kalau teknik 1000 keyword itu bisa lebih efisien kita kerjanya. Barulah kalau kita menggunakan teknik 1000 keyword itulah yang dinamakan dengan teknik karena nanti kita akan menyisipkan link dan juga backlink semua link nanti kita sisipkan nanti ada trik-triknya. Saya sudah ngomong kemarin ternyata alhamdulillah ya ini alhamdulillah boleh disampaikan boleh alhamdulillah cuman untuk saat ini belum cuman boleh katanya boleh nggak apa-apa ACC. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu semua sabar karena kalau saya pengennya tuh kita belajar 1000 keyword itu di awal. Kenapa? Kalau kita sudah belajar 1000 keyword di awal untuk kedepannya tuh nanti kita belajar yang lainnya tuh tidak perlu pusing. Jadi kita hanya fokus ke 1000 keyword aja. Nah, kalau untuk 1000 keyword itu nanti ada berbagai macam teknik yang kita bisa gunakan. Nanti mungkin ya, mungkin ini mungkin ya, masih mungkin ya, insya Allah di pertemuan minggu depan kita akan belajar teknik 1000 keyword, insya Allah. Pokoknya katanya sudah ACC boleh. Dan ini kan kelasnya ini ya, kelas khusus ya. Jadi mungkin gimana ya? Saya minta tolong mungkin jaringannya Pak, jaringannya lambat. Jadi mohon maaf. Nah, sama saya minta tolong, jikalau sudah paham mengenai teknik 1000 keyword, saya minta tolong cukup yang ada di dalam Zoom ini aja yang tahu gitu ya. Paham lah ya Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi ya nanti bisa digunakan ke diri kita sendiri, apalagi yang sering nonton Zoom ini nanti akan saya sampaikan. Misalkan contoh setiap Zoom ada 20 orang, 25 orang. Nah, cukup hanya 20 sampai 25 orang itu aja yang tahu. Jadi ini kan grupnya khusus ya. Jadi hanya grup khusus saja yang boleh dikasih tahu tekniknya dengan menggunakan teknik 1000 keyword seperti itu. Tuh Pak Amsar aja paham tuh, ketawa-ketawa tuh Pak Amsar. Karena kan takutnya kalau orang baru nanti dikasih teknik 1000 keyword kan dia kayak enakan gitu. Karena kan teknik mahal ini. Sebenarnya teknik mahal itu yang 1000 keyword dibanding teknik-teknik lainnya. Zoom saya delay nggak ya? Soalnya udah WSP-nya lagi lemot tuh. Koneksi Delay, lemot. delay. Langsung aja ya kita mulai. Tanpa banyak bicara lagi saya. Apa ada tools yang perlu disiapkan buat bikin 1000 keyword? Kita nggak perlu pakai tools-toolsan. Yang penting kita pakai teknik aja. Yang pastinya kita masih berkecimpungan di dalam namanya ChatGPT biar lebih cepat lagi kita kerjanya. Cuman untuk perintah di ChatGPT nanti banyak. Sama saya nanti kemungkinan ini harus digarisbawahi ya. Saya tidak akan ngasih promnya. Jadi nanti Bapak Ibu cukup nonton aja, nonton dan dipraktekin langsung. Kenapa? Karena kalau pakai prompt nanti enak lagi Bapak Ibu semuanya cuma copy paste doang. Jangan. Karena disampaikan nggak apa-apa biar belajar bareng-bareng teknik 1000 keyword. Nanti untuk promptnya nanti saya tetap share screen seperti biasa. Nah untuk perintahnya nanti bisa sambil nonton, bisa sambil langsung dipraktekin aja. Nah jadi otomatis orang yang saat nonton itu dialah yang akan mendapatkan ilmu teknik 1000 keyword. Dan juga harus digarisbawahi juga untuk record kemungkinan ini masih pertimbangkan boleh di-share atau enggak ya. Jadi mungkin nanti ada satu sesi, ditunggu aja sesinya kapan. Nanti kita akan belajar yang namanya teknik 1000 keyword. Jadi cukup khusus Zoom lah, ibaratkan itu Zoom privat, nggak boleh disebar ke siapa-siapa. Linknya juga sama, link videonya, rekamannya mungkin nanti nggak ada. Jadi saat share Zoom itulah baru nanti saya menggunakan teknik 1000 keyword seperti itu. Ya, delay sedikit, Pak. Emang jaringannya lagi sedikit lambat. Soalnya saya lagi di Kafil Tegal Perintis. Di sini emang jaringannya lambat. Soalnya saya biasanya di Titian.
Seperti biasa, saya upload kategori dulu atau kita yang pastinya kalau ingin untuk tema sekarang ya atau materi sekarang, kita belajar yang namanya atas konten. Di mana di atas konten itu yang pastinya harus mempunyai produk atau produknya sudah kita SEO-kan. Dikarenakan website ini belum ada, jadi anggaplah ini sudah saya bikin. Lalu nanti saya SEO-kan. Jadi untuk GSC tidak akan saya GSC, cuman saat saya posting langsung kita kasih atas konten. Jadi anggaplah ini sudah di GSC ya. Karena domain yang saya biasa gunakan lagi lambat, lagi maintenance oleh WSP. Jadi nanti kalau misalkan ingin bertanya banyak itu enak itu nanti pas saya sudah ngasih pembelajaran tentang seribu keyword itu nggak apa-apa. Jadi nanti di satu sesi saat kita belajar bersama mengenai seribu keyword, mungkin sesi nanti akan saya panjangkan. Jadi mungkin lebih kita bisa banyak tanya jawab. Kenapa? Karena untuk rekamannya nanti tidak ada ya. Jadi saya mohon maaf. Jadi nanti lebih banyak bertanya aja di sesi materi seribu keyword. Karena itu kelas khusus ya. Jadi saya tidak akan menyebar video atau rekaman. Jadi nanti hanya zoom-nya aja. Langsung zoom saat itu juga nanti. Ditunggu aja insya Allah minggu depan. Untuk harinya belum tahu kapan, nanti saya akan infokan pokoknya. Infokannya bukan di dalam grup ya. Infokannya seperti ini. Saya lagi ngisi, nanti saya kasih tahu kapan. Yang pastinya kata Karin ditunggu aja. Paling lambat itu minggu depan ya. Minggu depan sudah saya mulai. Teknik 1000 keyword. Seperti biasa, kita back to topic dulu aja. Kalau yang 1000 keyword nantilah kita belajar bareng-bareng. Ini langsung aja kita belajar yang sekarang belajar atas konten. Nah, di mana di fitur WSP ini ada namanya atas konten ya. Atas konten. Jangan lupa yang sudah saya sampaikan tadi, untuk teknik atas konten, kita harus mempunyai satu artikel atau postingan yang sudah kita buat, lalu kita SEO-kan atau kita GSC-kan. Agar fungsinya untuk apa? Agar nanti keyword tersebut semakin naik lagi trafficnya atau halamannya semakin naik lagi. Nah, dikarenakan website ini baru, jadi belum ada. Saya bikin ulang dulu ya. Ini saya bikin contohnya keyword jasa pembuatan kandang ayam close house di Bekasi. Saya mau nanya sedikit, kalau boleh tahu, emang belum ada yang diajarin teknik 1000 keyword ya? Dari dulu sampai sekarang. Saya penasaran aja gitu. Boleh tulis di komen. Kalau saya penasaran kenapa dari dulu sampai sekarang belum pernah diajarin teknik yang namanya teknik 1000 keyword. Dan jujur, udah, tuh Pak Amsor aja udah. Dan jujur, karyawan di sini pun juga nggak semuanya diajarin teknik 1000 keyword ya, cuma hanya beberapa doang. Karena ini Pak Putra nguliknya lumayan lama katanya. Wah, berarti Pak Amsor jago dong. Ajarin dong Pak Amsor ke yang lain, ke teman-teman lainnya. Hmm, bercanda Pak Amsor, bercanda. Biar kita nggak tegang-tegang banget. Bisa cari dulu gambarnya. Kan dapat dari, waduh Pak Amsor, kan dapat dari Mas Aldo. Bisa Pak Amsor, bisa. Masuk. Kandang ayam, close house.
kan postingan ini sekarang materinya atas atas konten ya, jangan kita jauh-jauh dulu, jangan ke 1000 keyword dulu, jangan kejauhan itu. Jadi kita tetap menggunakan postingan yang sudah digesekkan atau artikel yang sudah digesekkan. Dikarenakan ini website belum, jadi saya bikin dulu aja. Cepat ini saya bikinnya. Contohnya saya download. Sebelumnya makasih ya, sama-sama Pak. Karena kalau kita mah berbagi ilmu aja, cuman ada tanda kutipnya, berbagi ilmu tanda kutip. Hanya orang-orang yang nonton Zoom aja nanti yang bisa mempelajari teknik 1000 keyword. Nah, jadi untuk rekomend nanti tidak ada ya. Mohon maaf saya sebelumnya. Jadi siapakah orang yang akan nonton nanti saat saya mempelajari atau mengajarkan teknik 1000 keyword, orang itulah yang akan mendapatkan ilmunya. Jadi tidak ada rekamannya, tidak ada promnya. Jadi nanti bisa langsung ditonton aja dan dipraktekin secara langsung. Karena amanatnya seperti itu. Oke, saya posting dulu ya. Ini saya posting dulu sebentar. Karena ini kita belajar dari teknik atas konten dulu aja. Ini sebenarnya bukan bukan teknik sih. Kalau teknik nanti 1000 keyword baru teknik namanya itu. Nah, ini saya deskripsi asal aja. Kandang, kandang ayam, close house di Bekasi. Oh iya, saya lupa keyword ya. Jasa pembuatan kandang ayam pelaksanaan yang saya samain aja. Main. Ini anggap sudah saya samakan semuanya ya. Kandang ayam, kandang ayam. Ini dulu kandang ayam. Ini hanya contoh, jadi nggak usah diikutin untuk membuat artikelnya. Karena saya langsung kita belajar bersama aja teknik 1000 keyword. Wah, gambarnya apa nih, bukan JPEG. JPEG kayaknya. Oh, G5, salah. Ini saya harus sedikit buru-buru mempostingnya biar nanti lebih cepat aja belajar konten, karena di bawah
nggak ada belajar di Supercamp. Saya disuruh ngisi offline di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya kemarin ikut Supercamp, itu lebih enak belajar langsung datang ke kantor. Kayaknya saya menggunakan postingan yang ada aja ya, karena ini disuruh kayak kayak gini-gini. GIF gambaran ini saya laptop kantor minjem. Laptop saya lagi ada di Titian Kencana. Contoh yang ini ya, postingan yang ini ya. Jasa fogging mini di Jakarta. Postingan ini biarin cepet aja. Yang pastinya kita harus mempersiapkan satu produk. Catering aja ya, catering. Catering snack boxnya boleh. Jadi pakai halaman landing page nih. Oke, langsung contoh nih ya. Oleh langsung ini ya. Aduh, kayak gini semalas nih. Ada aja problemnya. Semuanya udah bisa nih dengan saya. Oh ya, kita cek dulu. Ini yang sudah saya bikin kemarin ya. Distributor kandang ayam close house terdekat di Medan Tuntungan. Coba saya cek postingannya muncul di halaman Google karena kan kemarin sudah kita gesekkan. Otomatis dia sudah muncul kandang ayam, mana kandang ayam. Kategori kandang ayam ini dia. Kemarin saya bikin dua ya, dua artikel ya, dua postingan ya. Kalau Zoom ini ada rekamannya. Ini belum saya mulai.
Karena saya masih nyari, karena tadi kan OSM lagi trouble, ini masih sedikit lambat. Nah, ini kita cek dulu keyword yang sudah kita bikin atau keyword yang sudah saya bikin kemarin. Satu artikel atau satu postingan yang sudah saya bikin kemarin dan saya SEO-kan. Kita cek dulu bareng-bareng muncul di halaman berapa. Distributor, oh halaman satu nampaknya. Marketplace. Oh ya halaman satu tuh. Tapi keywordnya marketplace produk Anda. Wah, ngelek banget ya. Insya Allah, tabarakallah. Nah, ini dia nih halaman satu ya muncul ya. Halaman satu muncul, kita cek alatnya 10. Kecilan ini 10 mah. Jangan yang ini. Oh, berarti dengan kategori atau maaf, dengan keyword di Medan kurang efektif karena alatnya sedikit banget, 10 doang. Berarti untuk produk ini di Medan jelek karena alatnya cuma 10 kata kunci mah terlalu dikit, dikit banget malah. Saya hapus ya. Distributor kandang ayam close house terdekat di Medan. Nah, ini nih. Distributor distributor kandang ayam close house terdekat di Medan. Coba kita cek bareng-bareng yang ini yang sudah kemarin saya bikin artikelnya atau postingannya. Lalu kita lihat alatnya. Semoga aja gede, tinggi. 17.000 lumayan, nggak apa-apa. Kita cek masuk di halaman berapa? Halaman satu ya, tuh. Distributor. Nah, seharusnya kalau udah halaman satu ini, kalau ingin menggunakan teknik atas konten, ini nggak usah. Kenapa? Karena ini sudah halaman satu. Enaknya kalau ingin menggunakan yang namanya atas konten itu minimal minimal kalau dia sudah turun turun dari peringkatnya. Contohnya tadinya peringkat satu, nanti tiba-tiba dalam waktu kurang lebih 3 sampai 5 hari dia turun. Otomatis contoh di 3 hari kemudian tadinya halaman satu nomor satu peringkat satu ya contoh seperti ini halaman satu peringkat satu, lalu 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian turun keywordnya atau peringkatnya yang tadinya halaman satu nomor satu jadi halaman satu nomor 10 atau nomor 9 karena setiap halaman 10 urutan 10 nomor, satu halaman itu 10 nomor. Nah, misalkan Bapak Ibu semuanya sudah turun rankingnya, barulah menggunakan teknik atas konten seperti itu. Biar akan semakin naik lagi trafficnya. Nah, ini kan sudah bagus nih, sudah satu nih, enaknya jangan tuh, karena ini sudah bagus tuh, nomor satu halaman satu tuh. Website saya distributor dengan kata kunci distributor kandang ayam close house terdekat di Medan itu sudah masuk ke halaman satu yang sudah kita pelajari kemarin. Kenapa bisa cepat? Contoh nih, website saya bikin tekniknya sama, semua sama. Makanya saya bilang ke Bapak Ibu semuanya setiap hari itu harus di yang namanya maintenance atau dirawat websitenya. Kenapa? Biar kalau website sudah semakin banyak trafficnya, otomatis lebih cepat Google merayapi keyword-keyword kita. Jadi nanti otomatis saat kita posting, otomatis pasti masuk muncul ke halaman satu. Misalkan Bapak Ibu semuanya bikin website baru, bikin dengan kata kunci sama seperti saya ini. Sama persis. Nah, dicoba aja. Kalau misalkan tidak masuk ke nomor satu, berarti websitenya belum terlalu dirawat. Minimal harus dirawat yang sudah saya sampaikan berulang kali. Website itu bagusnya minimal
6 bulan maintenance atau rawat, barulah nanti bisa kelihatan hasilnya. Jadi kalau bermain website itu atau bermain SEO jangan terlalu menggebu-gebu, lebih baik pelan-pelan tapi ada hasil. Karena website aktif 1 tahun. Nah, selama 6 bulan belakangan, saran saya harus di maintenance yang sudah saya sampaikan berulang-ulang kali, diposting 10, langsung inspeksi. Besoknya lagi posting 10, inspeksi lagi. Malah kalau mau lebih bagus lagi, 1 hari posting 50. Terserah, balik lagi orangnya mau nggak bikin Gmail banyak. Kenapa Gmail banyak? Fungsinya untuk biar bisa mengkonsol semua keyword atau semua postingan yang sudah kita posting. Karena sekarang Gmail itu ngasih batasan satu Gmail cuman bisa inspeksi 10 kata kunci atau 10 postingan. Jadi Bapak Ibu semuanya bikin minimal 5 Gmail. Fungsinya untuk apa 5 Gmail tersebut? Agar 1 hari kita bisa memposting 50 postingan ataupun sebutannya 50 kata kunci. Contohnya 50 kata kunci itu apa aja? Yang pastinya nomor satu kata kunci pertama kita menggunakan namanya kotanya dulu. Nah, kotanya kan kota Medan nih, Medan ya, Medan doang. Nah, untuk 49 kata kunci lainnya menggunakan kata kunci sama persis seperti ini, distributor kandang ayam close house terdekat di, nah ditaruhlah baru kecamatannya, kelurahannya, dan juga lain-lainnya. Dan juga desa-desa cemplungin aja nggak apa-apa. Dan sering langsung diinspeksi. Jadi kita 1 hari memposting 50. Sehabis kita memposting 50, kan kemarin sudah saya jelaskan tuh teknik cepatnya. Caranya tinggal diduplikat. Jadi untuk keyword depan ini sama semua. Yang hanya membedakan yang belakangnya doang nih yang saya blok. Nih, saya blok. Yang hanya membedakan cuma ininya doang. Nanti yang saya blok ini bisa diganti dengan kecamatan, kota yang sudah kita cantumin pertama kali kita bikin kata kuncinya. Contohnya, yang pertama di Medan. Medan kan kotanya. Barulah di keyword kedua atau postingan kedua sampai postingan ke 50 ditaruh kecamatannya, ditaruh kelurahannya. Sehabis itu barulah diinspeksi. Kalau sudah minimal 50 itu kurang lebih paling 3 bulan barulah nanti trafiknya lumayan bagus. Seperti ini contohnya ya. Ini kemarin saya bikin deskripsinya juga singkat tapi langsung muncul di halaman satu tuh, halaman satu, nomor satu. Jadi orang saat mengetik dengan kata kunci distributor kandang ayam close terdekat di Medan, langsung muncul website saya. Tapi kita jangan senang dulu. Ini keywordnya masih terlalu panjang. Coba terdekatnya saya hapus ya. Masih muncul di halaman satu. Distributor kandang ayam close house di Medan. Masih muncul website saya nomor satu. Kita cek alatnya. 25.000. Yang tadi 17, sekarang 25. Otomatis dia naik. Kata kunci semakin kita potong, pencarian semakin banyak. Terus close house saya hapus. Masih muncul, cuman udah mulai turun di halaman 1 nomor 1, 2, 3, 4. Halaman 1 nomor 4. Tuh ya turunnya sekarang ya. Cuman dengan kata kunci distributor kandang ayam di Medan. Cuman 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata kunci. Coba kalau saya ingin potong distributor ya apakah muncul kandang ayam di Medan. Wah nih keren banget ini. Cuman 5, 4 malah. Ini pasti alatnya semakin tinggi nih. Atau pencariannya. Kita cek caranya dulu alatnya. 791.000. Wah, ini sulit sih persaingannya. Coba kita cek aja dulu bareng-bareng. Apakah muncul keyword yang sudah kita bikin kemarin? Wah, halaman 1 nggak muncul. Halaman 2 nggak muncul. Sulit sih kayaknya ini mungkin muncul di halaman terakhir.
muncul ya, jadi dilihat dengan empat kata kunci kandang ayam di Medan, muncul di halaman 3 nomor, berarti nomor berapa nih? Nomor 27 dengan keyword cuma empat kata kandang ayam di Medan. Kata kunci tersebut sudah muncul di halaman 3 nomor 7. Berarti total masuk ke peringkat 27. Otomatis kalau sudah ini sudah bagus. Nah, ini enaknya nggak usah dikasih atas konten, dia dikasih atas konten keyword yang lainnya. Nanti kita cek bareng-bareng aja keyword mana yang kurang bagus, nanti kita kasih atas konten. Kalau yang ini sudah bagus, jangan diapa-apain, biarin aja, nunggu sampai turun aja dulu dengan sendirinya. Ini masih muncul di halaman 37. Berarti kalau peringkatnya berarti peringkat 27 karena satu halaman ada 10 nomor. Ini kan 10 ya nih, kan 1 2 3 tinggal dikurangin aja 3 berarti 7 nih. Ini ke 7. Berarti dengan orang mengetik kandang ayam di Medan akan melihat website saya di peringkat 27 atau lebih tepatnya halaman 3 nomor 7 seperti itu. Nah, ini nggak usah diapa-apain, saya ganti aja dulu keywordnya, saya cari keyword yang sudah turun. Tapi sih alhamdulillah sih keyword-keywordnya bagus semua sih, jadi muncul semua halaman halaman satu semua yang sudah kita pelajari selama 1 minggu terakhir. Makanya lebih enak kalau misalkan Bapak Ibu semuanya punya keyword, kasih aja ke saya. Nanti kita langsung praktekin. Coba nih kontraktor kandang ayam. Turun ya. Halaman 1 nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Ini aja nggak apa-apa. Ini kita kasih atas konten. Oke, langsung kita praktekin bareng-bareng ya. Yang pertama, kita buka dulu produknya. Ini yang pertama, step pertama. Kita buka produknya, atau kita buka artikelnya, lebih tepatnya artikelnya sebutannya. Karena orang-orang biasanya sebutannya artikel. Sehabis kita buka artikelnya ini, seperti ini contohnya, ini muncul di halaman 1 nomor 4 ya. Ini bisa dilihat, halaman 1 nomor 4. Keywordnya panjang, nggak apa-apa, kita gunakan keyword panjang aja. Kalau sudah, kita copy linknya yang di atas ini. Dari HTTPS, nama domain, slash produk, slash 403, slash kontraktor, sampai ke Yogyakarta. Kita copy, kita taruh di atas konten. Atas konten, mana atas konten? Atas konten ya. Input atas konten. Kita paste. Seperti ini sama ya. Carousel, produk 403, jangan ada yang dibedakan. Kalau mau dibedakan, usahakan slashnya diganti, nih produknya slash ganti, yang ini digantinya aja. Cuman kalau saya biasanya nggak usah saya ada yang ganti. Nah, untuk deskripsinya, kita menggunakan namanya ChatGPT. Jadi sama, prosesnya sama seperti kita posting biasa. Cuman yang hanya membedakan cuman deskripsi. Jadi kalau teknik untuk atas konten tidak menggunakan teknik, jadi masih
sama persis, cuman yang dibedakan kontennya aja atau deskripsinya. Diusahakan dibuat semenarik mungkin dan juga pakai kata-kata teks copywriting. Untuk detail nanti langsung kita praktekin aja, atau postingannya seperti apa, deskripsinya. Jadi jangan disamakan ya deskripsinya dengan postingan yang aslinya, dibedakan dengan kata-kata yang hook. Oke, untuk perintahnya atau promnya, yang pastinya kita harus mengasih tahu ke ChatGPT agar dia memahami deskripsi kita atau produk kita. Langsung aja kita copy. Tolong simak saya. Tolong simak saya ya. Saya mempunyai produk di bawah ini dan sudah ada artikelnya yang sudah saya buat. Shift enter 2 kali, kita copy. Nah, ini kita copy ya.
deskripsi produk yang sudah kita bikin kemarin. Copy aja semuanya sampai ke bawah, sampai sini nggak apa-apa. Tapi kita taruh di ChatGPT. Ini copy, copy. Nah, ini sudah ya. Ini sudah saya taruh semuanya. Kalau sudah langsung aja enter. Biar dia memahami mengenai produk kita terlebih dahulu. Barulah nanti kita bisa meminta prom-prom lainnya. Oke, itu ya. Sudah. Untuk perintah berikutnya, buatkan saya 4 aja. Copy, writing, yang hook ya. Nah, ini kita cari yang paling bagus. Nomor berapa yang bagus ya? Nomor 1 nih bagus nih. Permasalahan peternak tradisional. Nah, ini nomor 1 bagus. Oke, saya mau nomor 1. Oke, saya mau nomor 1. Oke, saya mau copywriting nomor 1. Oke, saya mau copywriting nomor 1. Nah, ini sudah. Kalau sudah ditambahkan lagi, tolong tambahkan tabel numbering dan dikasih kota dan juga kecamatan yang ada di Medan. Maaf, Yogyakarta. Karena ini keywordnya Yogyakarta ya. Jadi jangan hanya copywritingnya aja, harus ditambahkan dengan tabel atau tabel numbering, tabel style untuk menambahkan kota. Tabel numberingnya. Untuk dan juga kecamatan dikasih tabel numberingnya. Dimintain tabel malah dikasih kayak gini-gini, jangan, kurang bagus. Cek lagi. Berarti untuk tabel numberingnya dibuat terpisah saja. Jadi yang pastinya saya menggunakan yang ini untuk copy routingnya, lalu ditambahkan dengan tabel numbering. Ya. Ya. Oke, langsung aja kita back to topic. Ini kita copy dulu aja. Yang ini ya, copy routingnya. Ini kita copy sampai sini ya. Berarti tabel tabel numberingnya nanti saya taruh manual aja. Nah, ini saya hubunginya di paling bawah ya. Jadi kita enter. Ini kita buat terpisah. Berarti tabel tabel numberingnya kita buat terpisah aja. Buatkan saya tabel numbering dengan isi kota Yogyakarta dan juga seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Yogyakarta. Berarti tabelnya dibuat terpisah, semoga aja dia masih nggak ngeyel nih. ChatGPT kadang-kadang ngeyel. Udah dimintain tabel, malah nggak dikasih-kasih juga, dikasihnya malah kayak yang di atas.
Tuh kan dikasih kayak gini mulu. Berarti yang baru aja nih, mixer. Nih, ini, sini ada tabelnya nih. Kalau nggak saya pakai tabel ini aja deh ya. Ini ada tabelnya. Jadi kita cuma butuh tabelnya doang nih, tabel numbering. Berarti saya gunakan yang di sini aja. Ntar saya copy aja. Karena nih chat dia sudah ngeyel tuh. Minta dibuatkan tabel, malah nggak dibuat tabel-tabel. Karena biar isinya lebih bagus saja, yang pastinya teksnya hanya butuh copywriting aja. Nah, tapi kalau sudah kita isi copywriting, dikasih juga tabel numbering atau tabel nama kota dan juga kecamatannya. Fungsinya untuk apa? Karena biar semakin menarik lagi atau semakin bagus lagi isi konten kita. Jadi harus dipahami untuk deskripsi, untuk atas konten jangan sama. Tolong buatkan saya satu atau 500 kalimat SEO mengenai produk ini, jangan. Karena kita sudah mempunyai postingan aslinya di produk. Nah, untuk atas konten usahakan menggunakan yang namanya copywriting perintahnya. Jadi seperti ini, dan jangan lupa dikasih tabelnya, tabel nama kota dan juga kecamatan yang ada di kota tersebut. Nah, saya cari dulu ya Yogyakarta ya, Jogja. Nah, ini Jogja ya. Saya sambil dari sini aja. Nah, ini kita ambil ya, karena kan kalau saya biasa yang ini kan ada terus ininya nih. Nah, ini nih ya, Kulon Progo. Segini kan, saya besarkan. Nah, ini ya, jangkauan. Sampai sini aja. Ini boleh deh. Baik, kita ke sini. Sampai di sini. Nah, ini ya, ini estimasi saya hapus. Seperti contohnya ya, bisa dilihat. Atas konten tuh bagusnya seperti ini aja. Yang atas adalah copywriting, dibuat semenarik mungkin. Untuk promnya, tadi yang sudah saya sampaikan, nanti mungkin saya copy paste aja di obrolan. Dan jangan lupa kalau sudah kita bikin copywritingnya, dikasih juga atau disisipkan wilayah yang ada di Yogyakarta tuh seperti ini. Hubungi kami tetap di paling bawah aja. Kalau saya bisa, saya paling bawah saya kasih saya WA, saya Denai, dan saya baca. Nah, kalau sudah kita submit bareng-bareng sama-sama. Sudah muncul ya. Lalu saya copy, saya cek dulu hasilnya. Oke, seperti ini ya. Gambarnya boleh disisipin di deskripsi, boleh bebas. Mau dikasih gambar, mau nggak apa-apa, bebas. Itu bebas, masing-masing preferensi orang. Karena di atas konten tidak bisa ngasih gambar seperti produk ya, jadi gambar boleh dikasih di produknya langsung di atas sini. Kalau nggak di mana bebas, penempatannya bebas. Kalau sudah seperti ini itu ya, barulah nanti kita SEO-kan. Ada yang kurang satu.
Kita juga cek. Ya, saja. Ini saya edit. Untuk sekarang di atas konten tidak bisa ditaruh CWA nih. CWA tidak muncul ya. Berarti kita masukin manual aja untuk nomor WhatsApp kita. Cara masukin manualnya langsung kita praktikin aja ya. Berarti dia di atas konten tidak bisa menggunakan untuk sekarang ya. Tidak bisa menggunakan ini tiga ini, jadi dihapus saja. Hubungi kami sekarang. Nah, ini kita kasih saja klik di sini tanda seru. Kita bold, kita kasih heading 2. Terus kita masukin link. Nah, ini masukin linknya ya. Link. Linknya untuk apa? Untuk WhatsApp pastinya dong. Ini WhatsApp, kita buka aja linknya. Kita copy, taruh di sini. Oke, sudah. Oke, selesai. Nah, ya, jadi ini link ya. Link untuk kalau dia ingin lanjut ke WhatsApp. Karena untuk sekarang di atas konten tidak bisa mengasih nomor telepon, sebutannya CWA, Saudina saya baca, jadi tidak perlu diisi tiga aspek itu. Jadi diisinya manual aja seperti ini, klik di sini atau bebas, hubungi di sini boleh, atau hubungi sekarang boleh, tapi dibesarin, kenapa? Biar enak aja kebacanya. Dan juga dikasih link yang akan menuju ke WhatsApp kita sendiri ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita submit lagi. Untuk gambar bebas, boleh disisipin, boleh enggak. Kalau saya biasanya nggak pernah saya sisipin gambar ya, karena kalau gambar tetap di postingan yang aslinya. Cuman bebas mau disisipin gambar boleh. Dan jangan lupa untuk gambarnya sama ukurannya 400 kali 400, jangan lebih dari itu. Nah, kalau sudah nih saya cek dulu hasilnya. Saya copy, saya hapus aja dulu. Hapus lagi satu titik. Jadi yang lag, hapus lagi ini. Hapus lagi ini. Nah, kita cek ya bareng-bareng ya. Wow, jaringannya ngelag. Nah, ini ya. Kalau gambar balik lagi boleh diisi boleh enggak, bebas. Kalau saya bisa cuma hanya teks saja, tapi teksnya saya kasih yang namanya copywriting. Jadi biar berbeda dari yang postingan aslinya atau artikel yang aslinya. Nah, untuk atas konten dibedakan. Usahakan menggunakan copywriting yang menarik dan jangan lupa disisipin kotanya nih. Daftar wilayah. Nah, untuk WhatsApp-nya ada di sini tuh, klik di sini. Nah, harus dipahami dulu. Yang atas ini adalah atas konten ya. Ini atas konten yang sudah saya bikin. Nih. Dan di bawah sini adalah produk aslinya tuh. Dia sama, kontraktor kandang ayam close house terpercaya di Jogja. Nah, yang bawah adalah gambar. Kenapa ada gambar? Karena di bawah kan kita memposting atau membuat artikel, di mana kalau kita membuat artikel kan kita naruh gambar, naruh tag keyword, meta keyword, dan juga lain-lainnya. Nah, ini sama ya tuh. Ada semua lengkap, semuanya. Tuh, lengkap ini. Ada CWA juga ada di paling bawah tuh ya. Ada FAQ juga tuh, lengkap semuanya. Dan di atas adalah atas kontennya. Jadi fungsi ini akan mendobrak yang tadinya keywordnya turun, halaman 1 nomor 8, kalau kita menggunakan teknik atas konten, dia akan bisa naik secara perlahan. Tapi balik lagi, secara perlahan ya nggak bisa langsung halaman 1, sulit. Maaf, nomor 1. Misalkan tadi dia halaman 1 nomor 7. Nah, kalau kita menggunakan atas konten dengan teknik saya ini, kemungkinan insya Allah bisa naik ke halaman 1 nomor 5 atau nomor 4, malah syukur-syukur bisa ke halaman 1 nomor 2, seperti itu. Tapi jangan lupa,
teksnya jangan sama, dibuat dengan teks atau perintah prompt, buatkan saya copywritingnya aja, biar beda antara atas konten dan juga deskripsi atau artikel tuh beda, jangan disamakan. Nah, tapi jangan lupa di atas konten disisipkan juga wilayahnya tuh menggunakan tabel. Kalau untuk menyisipkan wilayah, ini bisa kita copy aja dari artikel yang kita buat pertama kali seperti itu. Nah, dan jangan lupa dikasih klik di sini atau hubungi di sini dan dikasih link langsung masuk ke WhatsApp postingan asli ininya, postingan atau artikel yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Jadi ini adalah ini sebenarnya bukan tekniknya, ini cara doang sih, cara membedakan gimana caranya bermain atas konten dan juga postingan atau artikel seperti itu contohnya. Barulah kalau sudah seperti ini, tinggal diinspeksi aja nih, ininya kita copy lagi, seperti biasa, inspeksi. Kalau misalkan belum nonton rekamannya atau Bapak Ibu semuanya belum hadir di kemarin, bisa ditonton aja rekaman cara menggeser atau cara mengkonsol suatu produk atau suatu atas konten yang sudah kita bikin ke dalam OSP. Karena ini belum saya tautin ya Gmail ya. Jadi seperti itulah contohnya cara menginspeksi. Jadi nanti contohnya tadi kan ini masuk ke halaman berapa nih? Jogja nih, coba kita cek ya. Kontraktor kandang ayam. Tadi kalau nggak salah ini halaman 1 nomor 4 ya. Sebelum dikasih atas konten. Kalau sudah dikasih atas konten dengan isi copywriting dan juga tabel, insya Allah bisa masuk ke halaman 1 nomor 2 ataupun halaman 1 nomor 3. Malah syukur-syukur bisa halaman 1 nomor 1. Tapi sulit sih ya, kadang-kadang halaman 1 nomor 1 itu dia pasti Google ngiklan. Website-nya pasti diiklanin. Rata-rata ada tulisan bersponsor. Oh ini enggak deh, ini enggak nih. Berarti bisa bisa ke halaman 1 nomor 1 nih, bisa. Insya Allah bisa. Tuh, nomor 3 malah. Kalau kita menggunakan teknik atas konten, bisa-bisa kita nomor 1 nih. Tapi jangan lupa, habis dibuat atas kontennya, diinspeksi seperti itu. Jadi tekniknya atau metodenya, sebenarnya bukan teknik ya, metode atau caranya seperti ini. Di copy aja, cara-caranya insya Allah bisa akan mendapatkan traffic. Jangan lupa, garis bawahi, deskripsinya jangan sama dengan artikel. Dibedakan, diusahakan menggunakan yang namanya teknik copywriting. Nah, seperti ini ya. Dan disisipkan WhatsApp-nya, klik di sini. Dah, kalau untuk gambar bebas, boleh ditaruh, boleh enggak bebas. Barulah nanti kita lihat hasil besoknya. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan sekarang simple atas konten. Sebenarnya saya mau ngasih dua materi atas konten sama artikel. Nah, untuk artikel nanti beda lagi, ada lagi tekniknya. Atau caranya sih sebenarnya bukan bukan teknik caranya, cuman tadi baru disampaikan udah ada yang datang peserta Supercamp kemarin, saya disuruh ngisi. Jadi ini adalah salah satu cara bermain yang namanya atas konten. Nah, seperti ini ya. Jadi dia masih satu halaman dengan postingan aslinya, biar bisa semakin mendobrak keyword yang sudah muncul di Google atau menaikkan ranking yang sudah muncul di Google. Seperti ini ya caranya ya. Nah, untuk promnya sebentar saya copy dulu aja di obrolan ya. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan kita sambil tanya jawab aja. Untuk paling bawah adalah tulisan tag. Nah, kalau untuk tag mau diisi boleh nggak bebas. Kalau saya biasa sih nggak pernah. Jujur, saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngisi-ngisi tag-tag itu. Apalagi isi provinsi nggak perlu saya gitu-gitu. Itu bebas, boleh boleh diisi boleh nggak. Karena menurut saya karena kan setiap orang beda-beda ya. Cuman kalau yang aslinya mah diisi gitu.
Cuman kan saya mempraktekkan kalau sudah ada hasil, hasilnya sudah bagus nih yang saya praktekin atau teknik saya sudah bagus, ya udah nggak usah saya otak-atik lagi teknik saya gitu. Jadi mau diisi mau enggak itu bebas, preferensi masing-masing. Kenapa saya nggak diisi? Karena dengan teknik saya aja nih hasilnya sudah bagus. Seperti itu. Takutnya, ini takutnya ya. Kalau diisi nanti malah bisa jelek hasilnya seperti itu. Kalau diisi bebas, mau diisi boleh enggak. Nah, ini promnya ya, saya copy aja. Jadi ini adalah salah satu cara menggunakan yang namanya atas konten. Jadi dia sedikit beda ya, malah semakin panjang nanti itu. Kenapa panjang? Biar bisa mendobrak ranking kita atau ranking keyword kita. Ini kalau saya SEO kan, kalau saya GC, kemungkinan yang tadinya ini sebelum dikasih atas konten kan halaman satu nomor 3. Insya Allah bisa halaman satu nomor satu nih besok nih. Jangankan besok, nanti sore, nanti siang ini saya inspeksi. Nanti sore insya Allah bisa masuk ke halaman satu nomor satu nih, yang sudah saya kasih atas konten. Tapi jangan lupa garis bawahi ya, jangan disamakan isinya dengan postingan aslinya atau dengan artikel aslinya, dibedakan. Untuk deskripsinya atau isinya dibuat aja menggunakan teknik copywriting biar berbeda. Jangan lupa habis dibuat atas konten ini di GC ya. Kalau nggak di GC nggak bakal muncul atau nggak bakal bisa naik rankingnya. Nah, ini untuk prom-promnya saya copy aja ya, biar Bapak Ibu semuanya tidak bingung. From ChatGPT. Satu. Salah lagi. Kok udah ke enter aja nih. Maaf, maaf, belum, belum. Dua. Tiga. Not. Saya kasih not. Sisipkan tabel bulat nama wilayah yang ada di keyword tersebut. Itu ya, sudah saya copy promnya. Untuk notnya jangan lupa ya, sisipkan tabel bullet. Sama mas, sama, sama. Untuk produk yang akan mau kita buat konten atau judul tema harus sama. Jadi kita plek ketiplek sebutannya ya. Bahasa saya kayak gini, saya biasa aja, tidak terlalu baku. Pokoknya kenapa harus sama? Contohnya, ininya sama ya. Jadi kita ngambil linknya itu dari produk kita nih. Ini saya ambil dari produk. Fungsinya kenapa? Yang sudah saya sampaikan tadi, agar ranking kita itu naik. Nah, kalau kita ini beda, percuma dong kita. Itu tandanya kita nggak bisa menaiki ranking produk kita. Nah, cara ngambil ini bisa ditonton aja ulang rekaman pertama kali ini di jam-jam awal. Jadi kita menggunakan link yang sudah ada di dalam WSP kita. Dan pastinya link tersebut sudah kita gesekkan dan sudah muncul di halaman Google. Contohnya, link ini sudah saya gesekkan kemarin dan sudah muncul di halaman Google itu nomor halaman 1, nomor 3. Nah, kalau kita menggunakan teknik atas konten, itu insya Allah bisa naik ke halaman 1, nomor 2, ataupun nomor 1, seperti itu. Fungsi atas konten itu agar mendobrak ranking keyword yang sudah kita bikin di postingan aslinya, seperti itu. Tapi jangan lupa, tanda kutip, untuk deskripsinya atau isinya dibedakan, jangan sama ya. Untuk isinya kalau saya biasa menggunakan copywriting, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk gambar bebas, boleh diisi boleh enggak. Cuman kalau saya biasanya enggak.
cuman isinya aja, isi tok doang. Nah, itu untuk promnya sudah saya isi ya, apa sudah saya kasih ya promnya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup Zoom-nya? Besok mungkin langsung saya mau mengebut fitur-fitur dalam USP ini. Kenapa? Karena insya Allah saya tetap mau usahain mulai hari ini, menurut saya apa ya, bukan bukan menurut saya apa ya, saya maunya nih, ini yang hadir di Zoom pagi ini boleh didengar, boleh ini, saya maunya hari Senin saya sudah harus mengajarkan cara bermain teknik 1000 keyword, karena nanti kalau kita menggunakan teknik 1000 keyword itu satu hari tidak cukup, jadi minimal 2 sampai 3 hari, karena nanti ada berbagai macam teknik, tapi harus digarisbawahi tidak ada rekamannya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya Zoom aja, dan prom-promnya bisa ditonton, atau nanti mungkin selesai sesi ini saya kirim kayak gini. Cuman balik lagi tidak ada rekamannya. Saya sebelumnya mohon maaf. Jadi nanti saya akan mengajarkan secara langsung aja ya. Dan yang akan bisa mungkin yang akan mendapatkan ilmunya yang hadir dalam Zoom aja. Insya Allah saya maunya di hari Senin saya tetap nge-follow up terus. Insya Allah hari Senin sudah saya mulai, makanya mulai besok dan seterusnya fitur-fitur dalam OSP ini mau saya doublein. Contoh besok, besok belajarlah kita atas konten dan juga atas konten artikel dan juga BPP. Nah di BPP itu nanti kita taruh from order. Udah pada bisa belum nih from order? Udah pada paham belum from order? Nah BPP itu nanti fungsinya kita kasih from order. Untuk apa? Biar nanti satu postingan ini, satu artikel yang sudah kita bikin ini, kalau orang men-scroll sampai bawah itu ada isinya from order, biar lebih keren lagi gitu, biar lebih proper website kita. Seperti itu. Ini berlaku untuk satu produk apa untuk satu WSP? Satu WSP ya, Pak? Aduh, Kakak Amsar bisa aja nih, Bapak Amsar. Jadi malu nih kita nih, Pak Amsar. Pokoknya kalau sudah menggunakan fitur-fitur yang ada di WSP ini, nanti satu produk yang sudah kita posting, aslinya akan rapi. Kenapa rapi? Apalagi kalau sudah digabungkan dengan teknik 1000 keyword. Jadi produknya atau artikelnya yang pertama kali kita bikin menggunakan teknik 1000 keyword. Lalu atasnya atau atas kontennya kita gunakan teknik copywriting. Lalu BPP-nya atau body purpose-nya kita gunakan teknik from order. Nah, jadi nanti satu produk itu hasilnya bagus banget. Jadi kita tidak perlu lagi bikin, kan kalau yang saya bilang kan satu postingan minimal kenapa satu hari 50 postingan atau 30 postingan atau 10 postingan. Jadi kan kita cantumin kota inti dan juga beberapa wilayah daerah di kota inti tersebut. Kalau sudah menggunakan teknik 1000 keyword, itu cukup, nggak usah bikin-bikin lagi wilayah-wilayah daerah yang ada di kota tersebut, karena otomatis nanti keywordnya akan kita masukkan ke dalam teknik 1000 keyword seperti itu. Berarti kalau mau naikkan lagi produk lainnya atas konten yang lama dihapus. Ya benar, Kak. Jadi intinya seperti ini ya, Pak Adam. Pak Adam bikin satu postingan. Seperti biasa, postingannya biasa, bebas, isinya bebas. Yang postingan biasa itu seperti apa? Nih. Nah, postingan biasa seperti ini. Di mana kalau kita membuat postingan biasa, pastinya di paling atas ada isi nama produk. Nah, ini adalah keywordnya. Lalu bawahnya adalah gambar. Seperti biasa, kita masukin semua dari nama produk, gambar, deskripsi, tag keyword, meta des, dan juga Google Google Hidden, dan juga nomor WhatsApp, dan juga link WhatsApp, teks WhatsApp, barulah kita submit. Nah, sehabis itu besok aja Pak Hendrik, nanti saya kasih aman kok Pak. Nah, kalau sudah kita buat satu postingan atau satu artikel, di SEO-kan dulu, jangan menggebu-gebu. Jadi ada step-stepnya. Ini saya kasih gambaran. Cara bermain WSP itu seperti ini ya. Ini masih 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 belum menggunakan teknik 1000 keyword ya. Yang pertama, kita buat satu artikel atau satu postingan seperti biasa. Contoh seperti ini ya. Nah, ini satu postingan atau satu artikel seperti biasa. Seperti ini, kontraktor kandang ayam, gambar,
Deskripsi tag keyword sama meta keyword tidak bakal kelihatan di sini. Tag keyword, meta keyword, Google Hidden, teks WhatsApp, nomor WhatsApp diisi semuanya seperti biasa. Kalau sudah disubmit, kalau sudah di SEO-kan atau digesekkan, ditunggu sampai muncul ke Google keywordnya. Kalau sudah muncul ke Google, ya, kalau sudah muncul ke Google, barulah kita gunakan teknik atas konten. Di mana di atas konten, linknya kita ambil dari produk aslinya. Nah, ini produk aslinya, kita gunakan linknya. Nah, ini linknya nih, kita gunakan. Nah, untuk isinya menggunakan yang namanya copywriting dan juga tabel atau kita sisipkan tabel wilayah tersebut. Jadi contoh seperti ini ya. Nah, ini atas konten. Copywriting dan juga tabelnya. Kalau sudah diisi, diinspeksi lagi. Fungsi untuk apa? Biar menaikkan traffic keyword tersebut. Nah, kalau sudah, ditunggu lagi sampai besok. Barulah besok kita menggunakan teknik BPP atau body per page. Di mana isi body per page tersebut isinya adalah from order dan bisa di SEO-kan juga pastinya dong karena dia nanti akan mencakup satu link ini dari atas sampai bawah tuh nanti isi semua rapi nanti jadinya. Yang pertama atas konten, yang kedua artikel, yang ketiga from ordernya dong pastinya berbentuk BPP apa maaf BPP berbentuk from order seperti itu. Jadi nanti orang kalau dia scroll sampai bawah kan kita sisipkan CWA terus nih. Tapi dia pengen lebih spesifikasi lagi mencari form order nanti ada di bawah sini nih. Form order di bawah sini. Lebih tepatnya di sini nanti. Pokoknya di sini-sini deh pokoknya nanti ada. Besok kita praktekin aja. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah step by step cara bermain USP. Barulah nanti hasilnya bisa bagus. Biar satu artikel kita itu lebih proper dari atas sampai bawah lengkap. Yang atasnya isinya copywriting, yang tengahnya isinya deskripsi, yang bawahnya isinya from order seperti itu. Daging banget ini. Aduh, makasih ya Pak. Satu aja Pak, untuk dibuat atas konten apa boleh dibuat lebih dari dua? Nggak usah satu aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Nah, bagus nih, apa tidak kepanjangan nanti orang bacanya? Makanya saran saya, kita ngasih ini nih Pak. Nah nih, kita kasih link-link ini terus nih. Jadi siapa tahu dia cuma mau baca atasnya doang kan, nggak mau sampai bawah. Contoh lah dia cuma baca atas ini, lalu dia melihat nih WhatsApp sekarang. Nah ini diklik, langsung masuk ke WhatsApp. Siapa tahu dia ingin baca sampai bawah, nah dia nanti baca lagi. Kan di deskripsi juga ada CWA ya, atau link WhatsApp aslinya ya. Nanti dia pengen lanjut nih ke WhatsApp, dia bisa ngeklik. Siapa tahu orang tersebut pengen lebih yakin lagi baca dari atas sampai bawah. Nah, di bawah itu nanti kita taruh yang namanya from order. Seperti itu, Pak. Bagus nih pertanyaan Pak Alim. BA Nah, zoomnya tuh iya baca. Kalau udah dibuat atas konten, tapi enggak, insya Allah naik Kak, aman. Karena saya sudah mempraktekkan dengan sendirinya kok. Kecuali kalau ada yang sudah mempraktekkan tidak naik. Coba nanti kita bedah bareng-bareng kenapa itu. Kalau selama saya sampai detik ini naik, insya Allah naik aman. Hmm? Oh, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Ini bawah. Udah di orang super ya. Betul Pak. Nah sebelumnya besok 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 Pak Hendra BPP. Tiap postingan berarti satu artikel ya Kak? Iya betul sekali. Satu postingan satu artikel aja, nggak usah banyak-banyak. Cukup satu artikel aja juga cukup. Baik, besok kita belajar ke materi berikutnya ya. Jangan bosan-bosan nonton rekamannya, maaf, nonton Zoom pagi dan juga rekamannya. Kalau saya bicaranya terlalu ngebut, mohon maaf. Baik, semoga sedikit ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya.